Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Malam ini kami puji kebesaran-Mu, kami puji Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas, Allah yang mencintai kami tanpa syarat, menerima kami tanpa adanya, menerima kami apa adanya tapi tidak pernah membiarkan kami apa adanya. Engkau akan terus membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia, sehingga kami mengalami kelimpahan kasih karunia untuk supaya kami hidup dan berkuasa. Haleluya. Malam ini sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan saat firman disampaikan, kebenaran ini memerdekakan banyak orang. Kesembuhan terjadi bukan hanya di ruangan ini, di kota-kota, di pulau-pulau, dimanapun. Saat mereka mendengar firman, kesembuhan Allah mereka terima, mujizat terjadi. Haleluya. Semua yang siap diberkati angkat tangannya, dan sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya, katakan shalom. Kurang mantap katakan shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, amin. Juga semua jemaat live streaming lewat IG, Instagram, Facebook, YouTube, saya sampaikan shalom. Berkat kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Silakan duduk saudara, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda lihat 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Mereka berbicara tentang apa? Ada sebuah harga yang harus dibayar untuk seseorang itu selamat. Ada sebuah harga untuk seseorang itu selamat. Dengarkan baik-baik, surga, keselamatan itu mahal harganya. Tidak bisa seorang pun bisa membayarnya. Dengan amalkah, dengan perbuatankah, dengan apapun, Anda nggak bisa membayar karena terlalu mahal. Nggak ada seorang pun yang bisa membayarnya. Maka Yesus memberikan gratis. Itulah kasih karunia. Kita nggak layak menerimanya. Diberikan kepada saudara. Saudaraku, isu surga cuman satu, kasih karunia. Oleh karena itu, dia saudaraku mengirimkan anaknya yang tunggal mati buat kita. Saudaraku, di Alkitab berkata, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena kita nggak bisa membayarnya. Karena kita nggak bisa membayarnya, maka Tuhan berikan cuma-cuma. Tuhan berikan free, gratis. Bukan berarti itu murahan. Karena ada seorang yang membayarnya. Yesus sendiri membayar buat saudara. Maka Anda dan saya lewat Roma 5:17 tadi, asosiasi kita lagi sekarang bukan lagi kepada Adam, tapi kepada Yesus. Kita menjadi orang benar karena kebenaran Yesus. Kita diselamatkan, asosiasi kita kepada Yesus, bukan lagi kepada Adam. Maka saudaraku, cari Tuhan. Berapa tadi? Amos 5 ayat 4. Saudaraku, bukan berarti kita berhenti mencari Tuhan. Tuntunan ini betul, cari Tuhan. Begitu kamu udah ketemu Tuhan, kamu harus menemukan dirimu di dalam Tuhan.
Nah, saudaraku, hari ini kita beranjak dari step mencari Tuhan, sampainya kita menemukan kita di dalam Tuhan dengan identitas yang baru dan dengan anugerah yang baru. Dan kembali ke Roma 5:17, supaya kamu hidup dan berkuasa, kamu harus mengalami kelimpahan. Kelimpahan apa? Kasih karunia. Waktu engkau mengalami kelimpahan, namanya kasih karunia. Saudaraku, artinya apa? Kita nggak mengupayakan, kita nggak mengusahakan, semuanya diberikan. Bagian saudara dan saya, seperti khotbah saya hari Minggu kemarin, hanya percaya dan menerima, engkau akan mengalaminya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Roma 6 ayat 14 berkata demikian. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dalam bahasa Inggrisnya Anda lihat, Anda not under law, but under grace. Saudaraku, Anda bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Artinya apa? Hidup saudara dilingkupi grace. Hidup saudara dilingkupi kasih karunia. Nah, karena hidupmu dilingkupi kasih karunia, ini yang saya katakan hipokaris, hiperkaris, hipergrace. Kenapa? Anda under grace. Seperti mata uang koin, saudaraku, dimasukkan ke dalam Alkitab. Alkitab menggambarkan Yesus, koin ini menggambarkan saudara. Begitu Anda, saudaraku, dimasukkan ke dalam Alkitab, orang nggak bisa lagi lihat hidup Anda. Anda under Yesus, Anda di bawah Yesus. Maka saudaraku, inti dari apa yang Yesus sampaikan, kasih. Maka Anda di bawah kasih Yesus. Anda mengalami kelimpahan kasih karunia. Dan dikatakan dosa, kembali ke bahasa Indonesianya, dosa tidak lagi berkuasa atas Anda. Saudaraku, dosa bisa Anda ganti, sebab dosa di sini kata benda, yaitu apa? Kematian, sakit, penyakit, kutuk, kemiskinan tidak lagi berkuasa atas Anda, sebab Anda under grace, bukan di bawah hukum. Di bawah hukum Taurat, kalau kamu berbuat baik, kamu dapat hadiah. Kalau kamu salah, kamu dihukum. Kamu berbuat baik, kamu terima pahala. Kamu berbuat sesuatu, kamu terima reward. Tapi kalau kamu salah, kamu dihukum. Kamu bisa benar lewat perbuatan baik. Kalau kamu bisa melakukan semuanya, kamu menjadi orang benar. Tapi satu kesalahan membuat Anda dan saya dihukum. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum agama. Mau 4.300 agama apapun, nggak ada seorang pun yang bisa melakukan sepenuhnya hukum agamanya. Halo? Maka saudaraku, hukum berbicara begitu Anda nggak bisa melakukannya satu saja, Anda sudah ada di bawah hukuman. Kalau Anda di bawah hukuman, Anda di bawah hukum. Kata hukum menjadi hukuman, maka dosa menguasai saudara. Tapi saudara dan saya diambil dari kegelapan. Diambil oleh Yesus dari kegelapan. Eklesia, gereja artinya dipanggil keluar dari kegelapan. Kita sekarang under grace, di bawah kasih karunia. Dosa tidak lagi berkuasa atas Anda. Katakan, sakit penyakit gak lagi berkuasa atas saya. Kemiskinan gak lagi berkuasa atas saya. Waktu Anda mengerti ini, Anda menerima, saya melihat. Dengar baik-baik, kesaksian banyak orang, kesembuhan dengan sendirinya terjadi. Saudaraku, keselamatan juga kasih karunia. Maka Efesus 2 ayat yang ke-8-9, tolong bahannya langsung. Dalam Efesus pasal 2, saudaraku, ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Baca sama-sama. Anda dan saya dengar. Kita diselamatkan oleh karena apa? Kasih karunia. Diselamatkan oleh imanmu kepada Yesus. Percaya, menerima Yesus, kamu selamat. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Karena surga begitu mahal. Kita nggak bisa bayar dengan apapun. Karena Tuhan tahu, you and me nggak bisa bayar. Tuhan kasih kepada saudara. Tapi Pak,
ini kan iman saya juga. Oke, kita lihat versi FAYH-nya, saudaraku. Karena kemurahannya, saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga pemberian Allah. Anda bisa percaya Yesus itu iman, itu pemberian Allah. Apa yang kita mau sombongin? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke. Efesus 3 ayat yang ke-18. Nah, aku berdoa. Saudaraku, isu kerajaan surga cuma satu, kasih. Isu kerajaan surga cuma satu, kasih. Nggak ada yang lain. Oke, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Terus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Melampaui, otak kita nggak sanggup. Bukan nggak masuk akal. Kok Allah menjelma jadi manusia? Nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akalmu yang nggak bisa nampung. Kita manusia otak sebesar bakpao, gimana bisa mengenal, mengerti kasih yang lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Otak kita nggak mampu. Amin. Wow. Maka saya katakan saudaraku, awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan nggak menciptakan penyakit. Tuhan gak menciptakan manusia umur pendek, nah. Tapi karena Adam, waduh kembali lagi Adam, betul. Nanti kalau kita ke surga kita protes itu Adam itu. Gara-gara lu nih, betul gak? Tapi Adam yang kedua, karena perbuatan benar, ketaatan Adam yang kedua yaitu Yesus. Asosiasi kita ke Yesus, kita terhubung. Dia berbuat benar, kita menjadi orang benar. Dia yang berkorban, kita menerima, saudaraku, kasih karunia. Dia yang menepati janji dengan Allah, kita yang menikmati janji itu. Wow, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, dari sini kita ngerti kita nggak bisa memahami kasih Allah. Kalau dibilang hiper, lebih dari hiper. Kalau ada kata yang lebih dari hiper kasih Tuhan, kata itu yang saya pakai. Karena memang ini loh, betapa lebar, panjang, tinggi, dalam. Wow. Amin. Apa tujuan saya menyampaikan kepada Anda kasih karunia Tuhan? Roma 5 ayat 17 tadi. Kamu bukan lagi hidup saja, tapi kamu berkuasa. Hidup dan berkuasa. Penyakit gak berkuasa atas saudara. Kemiskinan gak lagi menguasai saudara. Karena apa? Kita kelimpahan kasih karunia. Engkau, Roma 6 ayat 14, engkau tidak lagi di bawah hukum Taurat, maka dosa gak menguasai kamu. Tapi kamu di bawah kasih karunia. Nah, udah di bawah kasih karunia, dilimpah-limpahi dengan kasih karunia. Maka bisa dipastikan engkau hidup dan berkuasa. Berkuasa atas apa? Penyakit. Bapak Ibu, ular beludak itu di Indonesia nggak ada. Tadi saya diskusi dengan beberapa staf. Apa sih ular beludak itu? Apa Pak Wewe tadi, Pak Wewe? Ular delik. Yang ekornya berdiri. Kalau udah gigit, hitungan menit orang mati. Hitungan menit, nggak perlu 1 jam. Nggak perlu 1 jam, tunggu. Oh, baru 45 menit. Loh, nggak perlu. Hitungan menit, mati. Tapi saat Paulus digigit ular beludak, dia lihat, opo ini? Dicampakkan ke api. Sehat. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Dia berkuasa atas bisa ular. Dia berkuasa atas kematian. Saat badai 14 hari.
Paulus nggak takut. Orang lain nggak bisa tidur, nggak makan, Paulus tenang dan makan. Dan kemudian dia memberi kekuatan kepada yang lain. Bukan Paulus yang memberi kekuatan, tapi tubuh dan darah Tuhan. Paulus ajak makan perjamuan, dan semua yang makan perjamuan dikuatkanlah hatinya. Amin. Next, saudaraku. Sekarang penting untuk kita renungkan. Waktu Anda bisa lihat ini, engkau akan ketemu setiap lembar kasih karunia. Wih ada. Yudas gantung diri. Apa kasih karunianya? Coba kalau dia bertobat, dia kembali ke Tuhan. Dia enggak akan mati masuk neraka. Kasih karunia kita temukan. Katakan amin. Kalau Anda hari ini belum ketemu, sabar. Jangan buru-buru pergi dan pergi ke warung bakso. Terus lihat sampai kamu menemukan gambar itu ada. Dan kamu menemukan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Tujuannya apa? Supaya kamu hidup dan berkuasa. Terus saudaraku. Sekarang setelah melihatnya sekali, saya melihatnya di mana-mana. Nanti begitu Anda ketemu kasih karunia, kamu akan melihatnya di mana-mana. Hal yang sama, angkat tangan saudara. Waktu engkau sudah melihat gambar itu, maka engkau akan melihat di setiap lembar Alkitab yang Anda baca. Engkau akan menemukan grace, kasih karunia Allah ditimpa-timpakan kepada saudara. Sampai engkau berkelimpahan kasih karunia. Supaya apa? Hidup dan berkuasa. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Penulis ini, hamba Tuhan ini mengatakan, saya udah lahir baru 1 dekade yang lalu dan saya mengasihi Tuhan sepenuh hati. Terus, tetapi saat saya menerima pewahyuan kasih karunia-Nya yang mengagumkan, rasanya seperti kembali lahir baru. Terus, saya pikir saya sudah memahami kasih karunia dengan baik. Next, tetapi saat kasih karunia itu benar-benar jadi fokus, saya sadar saya hampir tidak memahami kasih karunia itu sama sekali. Terus saudaraku, saat melihat ke belakang saya mencatat ada 9 tanda yang menunjukkan bahwa saya belum memahami kasih karunia. 9, kalau Anda mungkin 12. Dulu saya pikir saya diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi tidak tahu bahwa saya juga dijaga oleh kasih karunia. Tahukah Anda selamat karena kasih karunia, Anda juga dijaga oleh kasih karunia. Amin. Supaya apa? Keselamatanmu kekal, kamu dijaga dengan kasih karunia. Amin. Haleluya. Terus saudaraku, saya menerima kasih karunia dengan iman tanpa usaha apa-apa. Bahkan iman pun diberi. Efesus 2 tadi ayat yang ke-8, 9. Iman pun diberi, dikaruniakan. Tetapi saya tidak tetap berada di dalam Dia dengan iman yang sama. Ini pengalaman kita. Terus, kenapa? Loh kok ini? Terus. Sekalipun tidak pernah saya ungkapkan, saya masih menambahkan sedikit usaha saya supaya saya selamat. Kira-kira begitu. Kasih karunia nggak ada sama sekali usaha kita. Bahkan iman kita pun dikaruniakan. Terus saudaraku. Terus. Kehidupan saya adalah lakukan. Bukannya sudah Yesus lakukan, sudah Yesus selesaikan. Tinggal percaya dan menerima. Saudaraku, kalau kesembuhan kamu upayakan, kamu gak sembuh-sembuh. Tapi waktu kamu percaya dan menerima, kesembuhan terjadi malam ini. Amin. Terus saudaraku, tak ada ketenangan, yang ada adalah kecemasan mengenai performa saya. Terus, selalu ada rapat yang harus saya pimpin, kebenaran yang harus saya ajarkan, atau domba tersesat yang harus dirangkul. Terus, saya pikir itu normal. Saya senang dengan topik menyelamatkan orang lain. Tapi saya tidak menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Banyak hamba Tuhan seperti ini, stres. Dia melayani tapi stres. Banyak juga orang Kristen begitu. Anda stres dalam pekerjaanmu. Karena Anda pikir Anda kaya karena kamu berupaya. Ingat, kamu diberkati. Dan berkat Tuhan itulah yang menjadikan kamu kaya.
Bagianmu bekerja, udah. Tuhan yang menjadikan Anda kaya. Next, saudara. Saya mengalami stres berkepanjangan dan memperlakukan kasih karunia sebagai pelumas mesin saya. Kayak oli aja. Terus saudaraku, saya merasa wajib melayani. Terus, Yesus sudah melakukan segalanya buat saya. Apa yang bisa saya lakukan buat dia? Maka pelayanan, saudaraku, bukan wajib. Pelayanan adalah respon karena Tuhan mengasihi kita. Kalau wajib, Taurat lagi. Lu melayani, lu diberkati. Lu gak melayani, lu gak diberkati, lu dihukum. Tapi kalau respon, dia udah mengasihimu. Kita mengasihi dia, makin lama. Kenapa Pak Agung melayani? Karena saya mengasihi dia. Bukan supaya saya tambah dikasihi. Bahkan saat kamu jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap mencari kamu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya, selamatkanku. Angkat tangan saudara. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Yang di rumah, mari beribadah sembah Dia, katakan, ku takkan lupa Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, hasratku. Besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita. Meskipun aku telah jauh, kasih-Mu membawaku kembali. Meskipun aku telah jauh, kasih-Nya membawa kembali. Oh, Dia penuhkan, Dia penuhkan, oh, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Sekali lagi, meskipun aku telah jauh, haleluya. Meskipun ada beberapa orang yang live streaming, engkau merasa engkau sudah jauh dari kasih Tuhan, engkau sudah jauh meninggalkan Tuhan. Malam ini, karena kasih-Nya lebih besar, lebih luas dari samudra, kasih Tuhan membawamu kembali. Bagianmu hanya percaya dan menerima. Dia
besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada saya. Terlalu besar, terlalu baik. Besar kasih Allah pada saya. Pastor Kris Manusama berkata demikian. Seharusnya jemaat itu nggak perlu dipompa-pompa untuk berdiri, untuk angkat tangan, untuk berlutut. Kalau jemaat itu sadar, begitu besar kasih Tuhan buatmu. Saya nggak perlu memompa Anda, memotivasi Anda, ayo angkat tangan buat Tuhan. Kalau kamu ngerasakan kasih Tuhan, kamu perlu angkat tangan, kamu angkat tangan buat Tuhan. Kamu mau berlutut, kamu berlutut buat Tuhan. Kamu mau berdiri, berdiri buat Tuhan. Sebagai respon, karena Dia udah mengasihi kita. Amin. Setuju saya dengan Pastor Kris. Tapi juga saya bilang sama WL, tapi ada banyak jemaat yang mungkin belum sadar. Maka kita perlu menyadarkan mereka. Tapi Anda sebagai pelayan, pendoa syafaat, PPIK, tim PW, jangan hanya saat di mimbar Anda bisa angkat tangan. Jangan hanya di mimbar Anda bisa menyembah Tuhan saat Anda duduk di sana sebagai jemaat. Kenapa kamu gak bisa mengangkat tangan buat Tuhan? Apakah Tuhan gak mengasihi kamu? Tuhan begitu mengasihi saya. Apa yang saya lakukan hari ini, saudaraku, itu respon saja kok. Karena saya tahu Dia mengasihi saya. Kalau saya memberikan persepuluhan, saya membawa persembahan syukur, itu juga respon. Bukan untuk semakin Dia mencintai saya, Dia udah cinta sama saya dari dulu. Saya berdoa, saudaraku, banyak orang yang belum dibukakan hal ini, enggak masalah. Ada banyak gereja yang belum dibukakan hal ini, itu juga enggak masalah. Kita enggak bisa paksakan mereka. Sama saat Martin Luther dibukakan hal ini, banyak yang menolaknya. Tapi kemudian berjalannya waktu, banyak juga yang menerimanya. Dan jangan kita menghakimi orang-orang yang belum dibukakan. Biar waktunya Tuhan yang akan menunjukkan buat mereka. Amin. Kembali ke tadi saudara, musik lenengan lagu tadi ya. Yesus sudah melakukan segalanya buat kita, apa yang bisa kita lakukan buat Dia? Nggak ada saudaraku. Selain kita sebagai respon, saya tidak pakai kata berhutang, tapi sesungguhnya yang saya lakukan termotivasi ialah oleh keinginan membayar hutang. Sepertinya kita berhutang. Kalau hutang harus dibayar. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita melayani, kita ngasih persembahan, kita ngasih kolekte, kita kasih perpuluhan seperti kita bayar hutang. Penghinaan pada kasih karunia Tuhan. Karena kita nggak bisa bayar, terlalu mahal, terlalu mulia, terlalu besar. Dengan apa kita bisa bayar? Terus saudara, saya menganggap murah kekayaan kasih karunia-Nya. Maka ibadah seperti ini kita pikir kita membayar utang buat Dia. Utang apaan? Utang mesti dibayar, lu gak berutang. Tuhan ngasih kepadamu. Respon orang yang menerima kasih karunia. Lakukan apa yang kamu mau lakukan buat Tuhan. Respon orang yang menerima anugerah dari Tuhan. Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Paulus menerima kasih karunia. Anda lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Itu respon dia. Bukan dalam rangka bayar hutang. Sebab sampai kapanpun lu gak bisa bayar utang buat Tuhan. Jangankan ke Tuhan. Anak-anak dengerin. Kamu bisa bayar utang kepada orang tuamu? Gak akan bisa. Kamu lahir dari rahim ibumu. Kamu dibesarkan oleh bapakmu. Kamu gak bisa bayar. Apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu, itu bukan untuk bayar utang. Respon kasihmu pada orang tua. Kalau bicara utang-utangan gak akan pernah kebayar.
kita nganggap kasih karunia itu murahan. Sehingga kita menganggap berpikir ini bayar utang buat Tuhan. No, terus. Bukannya terpukul dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Saya malah berusaha membuat Yesus terpukul dengan apa yang saya lakukan. Terus saudaraku, saya nggak bisa bayar utang, makanya saya nggak akan pernah bayar utang saya kepada Tuhan. Kenapa? Loh kalau saya bayar utang saya nganggap murahan dong kasih Tuhan. Saya mau tanya, anak-anak kamu udah gaji kerja, kamu bisnis dapat uang 1 miliar, kamu kasih 500 juta ke orang tuamu. Bu, Pak, ini saya bayar utang. Kamu nganggap murahan kasih yang orang tuamu berikan. Betul? Kalau kamu ngasih bukan nggak bayar utang. Coba saya mau tanya, halo? Gimana rasanya itu Pak Novian, saudaraku? Anaknya 2, Michael, ini Michael ya. Peter datang, Pak, berapa tahun Papa membesarkan saya? Oke, hitung Pak, ini utangnya. Waduh, nangis dia mati muda dia. Sedih dia. Karena orang kena jantung tuh sedih banget, seneng banget atau panik banget. Sedih gak Pak Novian? Coba sekarang Michael kasih Pak Novian 1 miliar, tapi dengan perkataan, Pak, utang saya lunas sebagai anak. Sedih. Emang Bapak waktu besarin dia utang? Apa ngutangi? Enggak kan? Kadang saya telepon dia enggak ngangkat, kemudian dia nelpon lagi 15 menit, sorry Pak, maaf Pak, saya tadi enggak ngangkat. Lagi nyiapin nasi goreng sarapan buat anak-anak. Wah, bener-bener nih single parent hebat ini saudaraku. Luar biasa, luar biasa. Berbahagialah wanita yang akan menerima dia jadi istrinya. Luar biasa. Dalam masa begini nyiapin nasi goreng buat Michael, buat Peter. Wow, luar biasa. Kalau kamu masih kecil dia bisa nyusuin, dia akan nyusuin kamu. Makanya kalau kamu ngasih duit ke dia, ke papamu jangan bilang bayar utang. Ya Moses, kamu gak bisa bayar utang papamu. Saya kenal papanya seorang hamba Tuhan di Manado. Nggak akan pernah kita bisa bayar utang. Ya Harvest? Push up. Haleluya, terus saudara. Berbuat baik, ini dia, terima yang baik. Berbuat jahat, terima yang buruk. Ini kan hukuman dan iming-iming. Ancaman, hukuman, saya udah khotbah hadiah. Saudaraku, itu bukan Injil. Itu Taurat. Lu buat baik, lu dapat baik, lu buat jahat, dapat jahat. Injil bicara apa? Yesus mengasihimu tanpa syarat. Amin. Dia memberkati saudara. Amin. Saya tahu ada beberapa orang yang di luar udah mengizinkan dainya. Apalagi ini, kamu belum lihat itu gambar kapal yang bagus. Amin. Haleluya. Tenang bro, jangan marah dulu. Terus saudara, saya mengajar melawan legalisme, tapi pada saat yang sama, saya menempatkan orang kembali ke bawah legalisme. Iya kan? Lu buat baik, lu dapat baik. Lu buat jahat gini, ini hukuman, ancaman, iming-iming. Legalisme juga. Terus saudara, Injil yang saya bagikan ibarat asbak penuh kata, tetapi. Injil sama nggak ada tetapinya, ini dia. Terus, Tuhan mengasihi kamu, tetapi Yesus mati buat kamu, tetapi ada yang harus kamu lakukan. Waktu kamu lakukan ini, maka orang berkata, belum maksimal. Kamu salah, kamu dihukum. Betul? Kamu gak cukup baik untuk melakukannya. Terus saudaraku, hanya ada satu motif dalam kerajaan Tuhan, yaitu apa? Grace, kasih karunia. Motif Tuhan kasih. Mungkin ada orang tua motifnya mengeksploitasi anak. Ada. Anaknya disuruh pinter supaya apa? Eksploitasi kebanggaan. Wah, anak siapa dulu dong? Bangga. Hanya ada satu motif di kerajaan Tuhan, yaitu apa? Kasih. Nggak ada motif lain. Orang tua besarin anak, orang tua nyekolahin, orang tua ngelesin bahasa Inggris, bahasa Korea. Mungkin ada motif untuk kebanggaan dirinya. Tuhan enggak, motifnya cuma kasih. Motifnya cuma kasih. Mungkin ada orang tua yang bilang gini, nah gue besarin lu, gue sekolahin lu, nanti kalau lu udah gede bisa pinter cari duit, ingat papa ya, ingat mama ya. Mungkin ada orang tua begitu. Tapi Tuhan tidak pernah begitu. Lu enggak ingat, enggak masalah, dia tetap mengasihi kamu. Kamu jauh, tetap kasihnya menarik kamu kembali. Amin.
Petrus nyangkal 3 kali, kasihnya menarik Petrus. Jadi hari ini Anda yang sudah mungkin terlalu jauh dari Tuhan, tangannya terbuka seperti seorang ayah mengharapkan anaknya kembali. Dan waktu anaknya pulang, anaknya ngomong, "Pak, gue dosa ini. Papanya nggak nyinggung. Apa yang Bapak lakukan? Dia berlari, dia sambut anaknya. Dia pakaikan jubah yang baru, dia kasih sepatu yang baru, dia sembelihkan anak lembu yang tambun, dia buat pesta." Malam ini Tuhan mau berpesta. Dia mau bikin pesta buat Anda yang live streaming, yang mungkin sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dengar baik-baik, kembali Tuhan menyambut engkau. Tuhan buat pesta buat engkau, kasihnya menjemput Anda kembali. Wow, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Terus. Anak manusia datang bukan untuk menakuti, mengancam, mengintimidasi, menghakimi atau menghukum kita. Terus saudaraku, namun untuk mendemonstrasikan kasihnya. Saya udah kasih tahu, perempuan yang kedapatan berzina, orang-orang Farisi sudah siap dengan batu untuk melempar. Tapi syaratnya adalah tidak berdosa, maka tidak ada satupun yang bisa melempar. Yesus bisa melempar, tapi dia nggak mau lempar. Hebatnya, karena motifnya cuma satu, mengasihi Anda. Next saudaraku, terus saudara. Penginjilan yang benar bukan menakuti orang mengenai neraka. Terus, kabar baik yang dunia perlu dengar adalah Tuhan itu kasih dan Ia mengasihi kita. Terus saudara, perjanjian baru kasih karunia adalah ekspresi kasih setianya yang tak pernah berubah bagi kita. Saya menganggap diri saya sebagai hamba, bukan anak. Saudaraku, kita merasa hamba lebih hebat dari anak. Nah, identitas saya dulu terletak dalam apa yang saya lakukan, bukan dalam apa yang Bapa lakukan buat saya. Saya memandang diri saya sebagai pekerja Tuhan, bukannya anak yang melakukan pekerjaan Bapa. Terus saudara, saya nggak katakan saya dibenarkan oleh usaha saya. Karena saya tahu kasih karunia dalam usaha manusia tak bisa bercampur. Tapi terus, kalau saya ngelihat terus, tapi sebenarnya saya sedang mencampur keduanya. Seolah tak ada hari esok. Ini saya juga lakukan begitu dulu saudara. Next saudara. Sekalipun saya lebih banyak mengkorbankan kehambaan ketimbang posisi sebagai anak. Anehnya setiap kali menghadapi krisis, saya berhubung dengannya sebagai papa saya. Kalau lagi menghadapi badai, baru my father. Terus saudaraku, tapi saat saya kuat dan sehat, kembali saya tergoda oleh kebutuhan untuk melakukan sesuatu bagi dia. Lagi sakit, tolong Tuhan, tolong Bapak. Terus saudara, untungnya saya banyak menghadapi krisis. Itu dia, saya sih enggak. Saya terus meminta Tuhan menyediakan apa yang sudah Dia sediakan. Saya tahu saya bisa mendekatinya dengan berani untuk mendapat pertolongan dan menemukan kasih karunia di saat saya membutuhkan. Saat seseorang sakit saya minta mereka disembuhkan, padahal harusnya saya yang menyembuhkan mereka. Saya minta lebih banyak iman, bukannya menghidupi iman anak Bapa yang ada di dalam saya. Ingat, iman pun dikasih karuniakan kepadamu. Seperti si sulung, saya pikir Tuhan memberkati saya jika saya melakukan bagian saya. Saya tidak sadar, sama-sama katakan, saya sudah diberkati, sangat dicintai dan amat dikenan. Tepuk tangan dong buat Tuhan, wow. Dalam ketidakmengertian saya telah membuang begitu banyak waktu melakukan hal yang tidak ada artinya. Saya pikir saya aktif dan berbuah, tapi sebenarnya saya tidak menggunakan iman saya. Saya lebih sadar dosa daripada sadar Kristus. Saya jadi ingat pendoa-pendoa zaman-zaman dulu, saudaraku, awal-awal. Lebih sadar kehadiran iblis daripada kehadiran Tuhan. Oh iya saudaraku. Saya sering kadang sama Pak sebentar Pak, tadi saya lihat Pak ada kuasa hitam di sana. Tapi waktu hadirat Allah, blongop. Nah saudaraku, kalau lebih sadar hadirat iblis daripada hadirat Tuhan. Kita seringkali lebih sadar dosa daripada sadar Kristus dalam kita. Terus saudara, seperti banyak orang Kristen lain, saya takut pada dosa dan tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Saya ajarkan bahwa solusi dosa adalah pertobatan. Saya sudah baca bahwa kasih karunia Tuhan mengajar kita menolak segala kefasikan. Tapi tidak yakin bagaimana cara kerjanya. Jadi saat berkhotbah melawan dosa, saya menggunakan insentif murahan. Seperti ketakutan dan hukuman yang menuntun orang kepada perubahan perilaku sementara yang berdasarkan kekuatan kemauan. Saya lebih menekankan pada apa yang harus kita lakukan ketimbang apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Saya lebih fokus pada kita ketimbang pada Dia. Hasilnya khotbah saya tidak berdaya. Jika ada jemaat yang gagal menang atas dosa, saya menuduh mereka belum berkenalan dengan kasih karunia Tuhan yang mengubahkan. Sementara saya tidak mengenalkan mereka sama sekali. Saya selalu berusaha melakukan hal benar. Seorang yang di bawah kasih karunia berkata, saya mempercayai Dia dari awal hingga akhir. Dia menuntun saya di jalan kebenaran. Namun dengan cara tak kentara, saya lebih memilih aturan ketimbang hubungan.
Yang saya dambakan adalah tuntunan Alkitab yang jelas untuk menjalani hidup. Saya pikir saya memilih yang benar. Seperti Adam, saya memilih roh independen yang mendorong saya makan dari pohon yang salah. Saya merasa tersanjung saat orang datang pada saya untuk minta petunjuk. Saya pikir saya sedang memberi mereka hikmat. Padahal yang harus saya lakukan adalah membiarkan mereka bersandar pada Yesus. Saya memiliki hubungan yang lebih kuat dengan firman yang tertulis ketimbang dengan sang firman yang hidup. Saya mempelajari Alkitab bukan untuk menemukan Yesus, tapi untuk tahu apa yang harus saya lakukan. Solusi saya ketika itu adalah menyeimbangkan sedikit yang ini, sedikit yang itu. Tapi karena saya gagal membaca lewat filter kaya salib, tanpa sadar saya meracuni diri sendiri. Saya mencampur hukum Taurat yang menuntun kepada kematian dengan kasih karunia yang memberi kehidupan. Sekalipun saya pikir menyala-nyala buat Tuhan, sebenarnya saya suam karena mencampurkan keduanya. Saya tidak berada di bawah hukum Taurat yang sedingin loh batu, tapi juga tidak berada di bawah cinta dan kasih karunia-Nya yang tanpa syarat dan panas berkobar. Saya tahu saya benar, tapi tidak merasa benar. Saat tersandung saya lebih cepat mengambil tindakan mengaku dosa kepada Tuhan, ketimbang membiarkan Roh Kudus mengingatkan saya tentang anugerah kebenaran darinya. Saya tahu saya ciptaan baru. Tapi dalam banyak hal saya bertindak dan bicara seolah saya hanya ciptaan lama yang ditingkatkan. Saya pikir kejujuran mengenai pergumulan saya adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak kasih karunia. Tapi mungkin saya tidak perlu bergumul sebanyak itu jika saja sejak awal saya belajar melihat diri saya sebagaimana Dia melihat saya ditebus benar dan kudus. Saya percaya kasih karunia datang lewat pewahyuan. Jika Anda masih belum melihat kasih karunia, Anda mungkin menganggap ini sebagai omongan melantur seorang yang tidak seimbang. Syukurlah saya tidak seimbang, saya sudah jenuh dan lelah menyeimbangkan. Jika Anda melihat kasih karunia pada saat ini, Anda sudah bergetar seperti garpu tala. Saya akan akhiri dengan sepatah dua patah kata untuk kelompok pertama. Harap sabar melihat kami yang melompat ke kirangan karena kasih karunia. Jangan tinggalkan gambar 3 dimensi itu dengan cemberut. Si ganang karabet. Aku gak lihat apa-apa tuh. Sabar. Teruslah memandang kasih karunia itu ada persis depan Anda. Dan Dia besar. Amin. Amin. How well did I understand grace before I understand grace? God bless you. God bless you Indonesia. God bless you BFA. Bangkit berdiri. Ku takkan lupa kasih-Nya. Anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan, ya puaskan hasratku. Lagi ku takkan lupa. Takkan lupa kasih-Nya. Amin, amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya sekali lagi, meskipun aku telah jauh, meskipun aku telah jauh, kasih Kristus membawa kita kembali. Kasih-Nya membawa kembali.
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan mendatangkan keselamatan, kehidupan, kesembuhan, kesehatan. Malam ini waktu engkau memproklamasikan kematian Tuhan, kesembuhan menjadi bagianmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya, mengucap syukur dan berkata, inilah darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Ambillah dan minumlah. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur malam ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu. Besar kasih Allah pada saya. Katakan dengan sungguh. Besar kasih Allah pada saya. Sekali lagi. Oh, besar kasih Allah pada saya. Terlalu besar, terlalu ajaib untuk dimengerti kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan meresponi kasih-Mu dan cinta-Mu. Malam ini kami bawa persembahan syukur kami. Terima kasih Bapa. Berkati sebagai hamba Tuhan saya berdoa. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Setiap tangan yang membawa persepuluhannya. Engkau berkati berlipat ganda. Dan sekarang sebelum engkau pulang, buka hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkatimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.